Kita takut untuk membawa agama ke dalam politik. Yang sekarang disebut jangan bawa agama ke dalam politik. Saat ini mempergunakan agama di kepentingan politik. Ini bahaya banget orang mau neng kene. Engkau ning yaumul hisab dia semua digeraji kan. Wani-wani ngejak Gusti Allah kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sepansa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada video di mana Rocky Gerung, ya, nama yang sudah cukup populer di kalangan kita, seorang pemikir filsafat yang sangat hebat, ya, intelektual yang cukup kritis, ya, dengan berbagai problematika sosial, politik, dan kepemimpinan nasional hari ini. Di mana Rocky Gerung sepertinya itu sedang berbicara di sebuah acara, ya, acara keagamaan, dan dia kemudian mengulas dengan sangat, ya, berapi-api, ya, sangat bersemangat, ya, terkait dengan makna politik identitas ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini kemudian juga disikapi secara tegas oleh para ulama-ulama, ya, salah satunya, ya, Gus Mustofa Bisri atau lebih populer dengan nama Gus Mus, seorang ulama karismatik di kalangan Nahdliyin, ya, seorang, ya, pembina pondok pesantren yang cukup besar di Jawa Tengah ini. Kami dan keluarga kami akan mendukung Muslim sebagai gubernur kami, dan demi Allah kami dan keluarga kami siap menerima azab dari Allah dan menanggung dosa umat Islam. Ini bahaya. Syria, Yaman, semuanya itu karena menggunakan agama untuk kepentingan. Tetapi karena Islam adalah mayoritas, ketakutan bahwa seorang Islam akan berpindah pada Anies misalnya, menyebabkan Anies dilarang pertama kali diserang di Mekah. Jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Seorang mukmin disebut munafik. Seorang mukmin disebut munafik. Yang menjadikan orang kafir. Yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Ancaman Allah. Ancaman Allah. Munafik dan kafir. Munafik dan kafir. Masuk dalam neraka jahanam. Masuk dalam neraka jahanam. Dengan ini kami mendeklarasikan diri. Kami mendeklarasikan diri. Berkewajiban. Berkewajiban untuk memenangkan. Untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan. Ini bahaya. Syria, Yaman, semuanya itu karena menggunakan agama untuk kepentingan. Engkau 5 tahunan nonton, engkau pun nek gawe dalil dan dalilmu berlawanan kalau dalilmu saiki diguyu. Mereka saiki ana screenshot. Saiki sampean dalil mergo kepentingan sampean saat ini dalilnya ini. Karena dalil tadi mencintai manusia itu melampaui semua strategi politik. Maka sikap etis pertama. Dengan kata lain, Nabi Muhammad mempraktekkan prinsip pertama. Seseorang boleh memimpin kalau dia lolos etikabilitas. Nanti tiba-tiba 5 tahun yang akan datang dalilnya berubah karena calon sampean berubah. Ya dalil sampean iki pun dicateti wong disimpen. Sampean sakniki muni ditokno neh mbek wong iki lho kowe omongan biyen. Saiki kok ngene dalil kok mulak-malik iki dalil capopo. Apakah kita mau ikut pembusukan politik yang sekarang dilakukan oleh seseorang yang sedang memimpin tapi tidak mampu memberi arah? Presiden Jokowi sekarang memimpin tapi dia tidak bisa memberi arah. Kemana arah bangsa ini? Semua Yang memberikan, ya, sebuah penjelasan yang sangat tegas pula, ya, bahwa berbahaya jika kemudian agama itu dibawa-bawa ke wilayah-wilayah politik, ya. Demikian pula respon, ya, daripada Gus Baha, ya, terhadap, walaupun respon Gus Baha ini sebenarnya lebih bersifat umum, ya, terhadap siapa saja orang yang kemudian mudah dan gampang, ya, atau seenaknya kemudian menafsirkan Al-Quran, mau menafsirkan Al-Quran tanpa, ya, dengan ilmu, ya, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahamannya sendiri, ya, mengambil makna, ya, seenaknya, ya, sesuai dengan, ya, taraf berpikirnya, ya,
Dan apa yang disampaikan oleh Gus Baha bahwa makna Al-Quran itu sendiri ya berasal daripada Allah dan Rasulnya, dan ada kaidah ya bahwa para ulama itulah yang kemudian meletakkan dasar-dasar ya bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri ya, dalam bentuk misalnya ilmu-ilmu tafsir ya, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu usul fikih ya, ilmu kalam. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro, bukan kerja. Tak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Tidak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Tidak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam, karena setiap orang menurut masing-masing. Dalil pertama yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pekerjaan saya. Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket. Ya, sehingga tentu hal yang bisa kita ikuti dari pandangan-pandangan orang adalah orang yang memang kredibel keilmuannya, apalagi berbicara tentang ayat-ayat suci. Ya, pandangan siapa yang harus kita ikuti? Kan tentu banyak ulama. Orang juga bisa memberikan pemaknaan dan tafsir, tetapi tentu kita sebagai orang Muslim, ya orang Islam, kita tidak mau terkecoh oleh pandangan-pandangan hanya karena dia seorang yang pintar berfilsafat, ya, argumen-argumennya yang memang kedengarannya rasional. Ya, kita tidak boleh dengan mudah dan gampang terpedaya oleh itu semua. Tetapi kita harus melihat apakah dia memang ini representatif, ya, secara keilmuan. Apakah dia memiliki ilmu yang bersanad, ya, yang tersambung dari guru ke guru, dari hulu ya hingga ke muara kepada murid itu sendiri. Karena hanya dengan demikian bahwa kita bisa memastikan bagaimana pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul orisinil, yang diperoleh dari Nabi kepada muridnya, sahabatnya kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada ulama hingga kepada ya guru-guru kita saat ini. Hanya dengan demikian kita bisa ya mengambil makna bahwa ya makna daripada Islam yang bersumber daripada Al-Quran hadis itu betul-betul sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu, karena dia terjaga, karena dia mengalir ya. Makna itu, arti itu, pemaknaan itu dari ulama yang memang terjaga dan ya ilmunya itu bersambung, atau sanadnya itu, sanad keilmuannya itu bersambung. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita tentu ya tidak menutup diri ya bahwa banyak orang yang kemudian bisa menafsirkan Al-Quran, memaknai Al-Quran ya. Tetapi kita tidak serta-merta menjadikan itu sebagai sebuah pegangan utama, sebagai sebuah input dan masukan ya, tentu iya. Tetapi untuk dijadikan sebagai patokan utama ya kita harus berhati-hati dan hanya bisa mengikuti pandangan ulama yang memang ya terjaga ya keilmuannya karena memiliki sanad ya, pengetahuan yang bersambung. Nah, itu yang penting bagi kita semua, bahwa memang menjelang kompetisi politik 2024 situasinya kemudian memanas, dan agama ini kadang memang diseret-seret masuk. Kenapa? Karena ya sebagaimana kita tahu ya umat Islam di Indonesia itu kurang lebih 80%, ya sebuah jumlah yang cukup besar ya untuk memenangkan sebuah kompetisi politik jika itu bisa diorganisir dengan baik. Dan salah satunya adalah di mana isu agama itu sering dijadikan ya sebuah narasi atau opini untuk kemudian menarik simpati publik. Dan ini yang kemudian banyak dilakukan orang, sehingga banyak ulama yang kemudian berbicara tegas ya ketika agama dibawa-bawa untuk kemudian mencapai ya ambisi politik tertentu. Ya justru ya politiklah yang harus kemudian ya menjadikan ya agama itu sebagai etika dalam berpolitik ya. Bagaimana seluruh aktivitas politik itu ya dipayungi oleh prinsip-prinsip agama, bukan justru agama yang kemudian dimainkan ya untuk kepentingan politik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.